Sekarang kita masuk ke jurus ke-13. Beberapa orang anggap ini jurus yang sial. Kan 13 nggak juga lah. Gue sih nggak pernah menganggap itu sial. Apa mungkin nggak ada yang. Gua hanya bilang bahwa angka 13 itu dikondisikan sebagai angka sial. Katanya. Kalau sialnya katanya karena orang orang Jepang kalau nggak salah ya. Kalau kalau salah ya maafin. Orang Jepang itu percaya bahwa angka 4 itu angka sial. Jadi ketika ada 1 sama 3 jadi sial. Terus gue bilang, apa kabarnya 2 sama 2? Apa kabarnya 3 sama 1? Sama aja 4 juga. Ya nggak tahu lah ya. Gue tidak pernah berpikir gimana kok bisa jadi 13 itu angka sial. Jangan tanya gue karena gue bukan pakar kesialan. Dan gue tidak mau expert di bidang itu. Di jurus ke-13 kita akan bicara masalah jurus eksperimental. Semua cabang kesenian pasti punya aktivitas eksperimental. Kayak misalnya teater, musik, tari, lukis. Nah, humor juga sama, mengenal yang namanya dunia eksperimentasi. Suatu yang patut dicobakan. Gue inget banget dulu ketika ada stand up komedi Indonesia di Kompas TV, ada sosok yang namanya si siapa namanya? Bukan Vito ya. Ya adalah dialah pokoknya. Gue lupa, orangnya agak gemuk dan dia bicara masalah cinta sama robot gitu loh. Jadi dia pengen piara robot. Nah, buat gue itu lucu banget. Tapi menurut Raditya Dika nggak ada di literatur tuh. Artinya apa? Buat gue itu sebuah karya eksperimental. Tapi eksperimental yang kemudian bisa diterima. Resikonya eksperimental itu adalah ketika lo sampaikan nggak semua orang bisa terima, ya. Nggak semua orang bisa menerima sesuatu yang berbeda. Beberapa orang menganggap berbeda itu mengganggu. Buat gue sih enggak. Berbeda is berbeda. Kenapa emang kalau berbeda? Silakan aja. Karena gue cinta sama perbedaan. Karena buat gue kalau semuanya sama, dunia jadi nggak seru, ya. Nah, apa sih eksperimental itu? Kira-kira definisi kayak gini teman-teman. Eksperimental itu adalah upaya menggeliat dari ruang-ruang yang udah ada. Jadi sesuatu yang udah ada itu lo rubah tuh menjadi sesuatu yang baru. Contoh misalnya nih, ada kartun instalasi yang mendekonstruksi benda-benda yang difungsikan dalam makna yang baru. Contoh nih, gue pernah lihat tuh, ada mobil VW Kodok, ya, dihancurin, pakai gue yakin pakai mesin, jadi bentuknya kayak bola, ya. Jadi bola raksasa yang terbuat dari bangkai VW Kodok, VW Beetle. Itu karya eksperimental, ya. Bisa nggak sih kemudian eksperimental itu berbasis sama yang udah ada? Memang harus ada berbasis sama yang udah ada, karena harus ada yang benernya dulu, baru kemudian dieksperimentalkan atau dieksperimentasikan. Nggak mungkin lo melakukan sesuatu yang baru sama sekali nggak berdasar dari yang lama, menurut gue ya. Gitu. Jadi sah-sah aja ketika lo bikin sesuatu dari hal yang baru. Kalau pengen tahu kalau film tuh apa ya, The Cosmic Eye, ya, itu yang bikin namanya Fred Habley. Lo silakan browsing lah ya, film itu seperti apa. The Cosmic Eye itu, ini memang agak ke posmo-posmoan. Silakan lo lihat seperti apa itu. Dan itu adalah salah satu cara para seniman untuk menggeliat keluar dari sesuatu yang udah mapan. Waktu gue bilang teori humor dan banyak komedian yang menyangkal dan menyerang gue, diskusi ya, bukan di dunia maya, bukan di medsos, diskusi langsung. Itu sesuatu yang nggak bisa terima karena buat mereka itu hal yang baru. Buat gue enggak, itu bisa terima, sangat mungkin bisa terima karena ada bukunya, bukannya enggak. Jadi jangan anggap sesuatu yang udah ada menjadi sebuah gangguan, nggak bisa begitu dong, ya. Nah, kalau bicara The Cosmic Eye ini, The Cosmic Eye-nya Fred Habley, itu adalah upaya eksplorasi dunia humor apapun medianya. Ini menarik, kenapa? Humor itu kan nggak cuma verbal dan perilaku. Humor itu bisa dalam bentuk ketulisan verbal berarti ya, tapi bisa dalam bentuk karya-karya seni, karya video, instalasi dan lain sebagainya.
Justru kesenimanan seseorang itu buat gua, ini pendapat pribadi ya teman-teman, diukur dari seberapa lu bisa menciptakan karya-karya yang eksperimental. Nggak semua orang mungkin nyaman dengan kata-kata gue, cuma lagi-lagi kalau lo mau melakukan sesuatu, ya jangan berhenti dari apa yang udah ada. Lo mesti bikin sesuatu yang dikembangkan dari apa yang udah ada. Kan konsepnya Jepang itu adalah ATM. Jepang, kemudian Hong Kong dan sebagainya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi, dan menjadi sebuah hal yang baru. Dan buat gue semua yang lo temui sekarang, bahkan handphone ini pun, buat smartphone ini pun, itu adalah sebuah karya, pengembangan dari karya yang udah ada. Buat gue ini karya eksperimental sebenarnya, karena bisa aja diterima, tapi bisa juga enggak. Ada karya eksperimental, ada produk eksperimental. Contoh gini deh, air putih, air kemasan, air mineral. Awal kemunculan ketika gue masih SD itu diketahui orang, siapa mau beli air putih dalam kemasan? Orang masak juga bisa, ngapain mesti beli. Tapi sekarang lo lihat berapa orang keluarga yang masih setia masak air putih. Nggak ada, kebanyakan mereka beli jadi lah. Beli air mineral dalam kemasan galon atau kemasan botol. Lebih praktis, lo nggak usah lagi keluar dana untuk masak air mentah untuk dirubah menjadi air putih, karena lo cukup dengan air mineral. Itu artinya itu produk eksperimental. Kelemahannya eksperimental itu menurut gua lagi-lagi adalah kadang-kadang melampaui zamannya. Jadi banyak orang tuh nggak siap untuk menerima produk eksperimental di sekarang. Mungkin di suatu saat baru terima. Gue inget banget dulu Om Ramon Papana ketika mempromosikan stand up comedy, nggak seperti sekarang. Tapi sudah mulai, di Amerika udah banyak stand up comedy. Tapi di Indonesia memang belum ada, dan ketika Om Ramon Papana open mic segala macam, pesertanya ada, tapi tidak semasif sekarang. Sekarang kan banyak banget ya. Itu adalah kegiatan eksperimental. Jadi humor eksperimental mungkin saja ketika ditampilkan tidak semua orang suka. Gue nggak bisa bilang nggak semua orang suka. Belum semua orang suka, dan belum orang mengakui itu sebagai sebuah karya eksperimental di bidang humor. Itu bisa dimulai nggak sekarang sih? Kalau gue bilang sih mulai aja. Kenapa nggak? Kenapa harus takut memulai? Gue sendiri pun sedang mencari nih kira-kira karya eksperimental apa yang bisa ditampilkan untuk humor, ya. Sementara orang masih berupa karya-karya eksperimental seni rupa, ya, komik, instalasi, patung, lukisan dan sebagainya. Tapi kalau untuk verbal dan seni pertunjukan beberapa sudah ada, tapi kalau humor perilaku memang belum banyak, ya. Kita ketemu lagi di jurus berikutnya.